mengalami mimpi. Karena dulu waktu jadi mahasiswa ada toko buku di belakang atau dekat rumah kami itu, ada orang Indonesia menulis buku bahasa Arab waktu saya masih jadi mahasiswa, mungkin tingkat 3 2000 berapa itu ya, saya gak hafal, 2033 34. Saya tanya sama penjaga bukunya, Ustadz Taufik, man mu'alif ya Syekh? Wa Andunisi, Syekh Afifuddin Dimyati, Andunisi. Saya beli itu buku, kemudian saya cari, ini siapa Syekh Afifuddin Dimyati ini? Oh, ada akun Facebooknya, saya lihat, ya Allah, kok wajahnya teduh sekali gitu ya. Wajahnya teduh, dan memang ahlul Quran seperti itu. Rata-rata ahlul Quran itu punya kesejukan, punya aura kesejukan tersendiri, dan saya berharap kapan saya nanti bisa ketemu sama beliau. Subhanallah, sekarang Allah pertemukan kami dengan beliau, alhamdulillah. Setelah saya baca itu buku beliau, ilmu tafsir, setelah itu kalau beliau nerbitin buku di Mesir, saya cari itu. Dulu ada buku yang warna hijau itu, ketika ada pengumuman sudah ada, katanya saya langsung ke sana langsung beli. Yang Asyamil fi Balaghatil Quran 3 jilid itu saya beli di Mesir. Saya beli di Mesir. Ada karya beliau yang lain. Nah, terakhir saya diberi hadiah oleh beliau spesial Hidayatul Quran. Alhamdulillah, saya sangat senang. Sangat senang, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa direncanakan bisa bertemu dengan sosok agung seperti beliau. Jadi sesungguhnya saya tidak layak bicara di sini, Bapak Ibu sekalian. Ana ajlis amam ahlil Quran wa tahadas ahlil Quran, yani adalah yaliq, walakin mutalab, saya diminta untuk bicara, mau tidak mau harus bicara. Sebagai wujud penghormatan kami atas kesempatan yang sudah diberikan oleh pihak pondok pesantren dan juga penerbit Kaira. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tema ini memang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Penting bagi dua kalangan sekaligus. Bagi orang awam penting, bagi akademisi juga penting. Kalau bagi orang awam, sering sekali itu banyak orang-orang muslim awam di luar sana, kalau ditanya apakah Anda percaya Quran kalam Allah, 100% mereka akan menjawab ya. Tapi buktinya apa? Nggak tahu. Kata guru saya, kata guru ngaji saya. Nah, saya dulu waktu di Al-Azhar membaca satu kitab, dan kitab ini sampai sekarang masih dijadikan rujukan. Judulnya An-Naba Al-Azim, pasti di sini tahu semua kitab itu. Syekh Abdullah Daraz itu orang Al-Azhar, pernah sekolah di Prancis sekitar 5 mungkin sampai 6 tahun, dapat gelar doktoral. Tapi subhanallah, itulah orang kalau keilmuan Islamnya sudah mantap, pergi ke barat itu bukan mengimpor pikiran barat, tapi mengoreksi cara berpikir orang barat. Bahkan saya baca biografinya, beliau itu wiridannya 5 juz Al-Quran per hari waktu di Prancis itu. Orang soleh, orang alim, seorang filsuf, bukunya sangat mendalam. Nah, apa yang saya tulis itu sesungguhnya penyederhanaan, pengembangan, sedikit pengembangan dari apa yang beliau tulis, sekaligus bantahan atas apa yang ditulis oleh Profesor Mun'im Sirin dalam salah satu artikelnya. Betul, itu kritik atas artikel. Ada satu lagi, Profesor Mun'im itu mengarang disertasi di Chicago, judulnya itu Scriptural Polemics, diterjemahkan di Gramedia, polemik kitab suci. Nah, dia ngasih judulnya polemik kitab suci, saya kasih bantahan, runtuhnya teori polemik kitab suci, sebagai bantahan atas karya disertasi beliau. Memang pikiran beliau itu aneh-aneh, Pak. Mungkin ada sebagian yang nggak tahu ya. Itu disertasi yang tadi saya sebut sebelum saya masuk ke dalam materi nanti, dan ini relevan dengan konteks pembuktian Al-Quran sebagai kalam ilahi. Di disertasinya itu disertasi, kita bisa bayangkan disertasi itu artinya karya puncak seorang intelektual. Saya melihat itu inti dari disertasi itu ingin mengatakan apa? Bahwa kritik Al-Quran terhadap ajaran Kristen, Trinitas misalnya ya, kita anggap Trinitas. Nah, untuk menjelaskan sedikit, Trinitas itu artinya doktrin keimanan yang mengatakan Tuhan itu satu, tapi dengan 3 pribadi. Itu yang diimani oleh mayoritas Kristen sekarang. Ya, bagi mereka Tuhan itu satu, Bismillahirrahmanirrahim alladzi na'buduhu jami'an.
Baba Syenoda waktu di Mesir sering ngomong gitu, demi Allah yang Maha Esa yang kita sembah semuanya. Jadi mereka meyakini Tuhan itu satu, tapi dengan tiga pribadi. Nah, masalahnya tiga pribadi ini sama-sama disebut sebagai Tuhan. Al-Ab wa Ibn wa Rohul Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus, the Father, the Son, and Holy Spirit. Itu semuanya dikatakan sebagai Tuhan. Jadi masing-masing oknum, masing-masing hipotesis disebut sebagai Tuhan, tapi di akhirnya dikatakan Tuhannya itu satu. Kontradiktif kan pada akhirnya. Profesor Munim Siri itu disertasinya mengatakan kritik Quran itu adalah kritik bersifat polemis, dalam arti kritik Quran itu kritik yang melebih-lebihkan, melebih-lebihkan pandangan lawan. Jadi orang Kristen kan meyakini Tuhan itu satu, sementara Quran, kata beliau, sementara Quran menggambarkan Kristen sebagai penyembah tiga Tuhan. Artinya kalau kita mau bahasakan secara sederhana, Quran itu dua tanda petik memfitnah orang Kristen sebagai penyembah tiga Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memenangkan perdebatan dengan mereka, memenangkan perdebatan dengan mereka. Ibarat begini, Bapak Ibu sekalian, saya bukan penyembah kuburan, tapi saya suka ziarah kubur. Orang Salafi misalnya berdebat dengan saya, dia ingin mengalahkan saya, menggambarkan saya, memfitnah saya sebagai penyembah kuburan, tapi saya itu nggak nyembah kuburan. Saya difitnah supaya dia menang debat dengan saya. Nah, Quran itu ketika mengkritik ajaran Kristen itu begitu. Ya Allah ya Karim, hadzal kalam yani tidak layak lahir dari seorang muslim. Bagaimana mungkin Anda? Nah, tapi kita perlu paham, itulah orang-orang barat seringkali melihat Al-Quran sebagai teks mati yang dilepaskan dari sumber asalnya. Jadi kalau kita katakan Quran kalam Allah, bagi orang barat itu masalah iman aja. Kalau kita mengkaji ilmiah, Quran harus dilepaskan dari sumber asalnya itu. Itu kan pendekatan hermetika, itu sebagian mazhabnya berpandangan demikian. Jadi Quran dibaca sebagai teks yang mati, pengarangnya dianggap sudah tidak ada, ya dikaji sebagai teks sejarah biasa. Makanya dimunculkan argumen-argumen semacam itu. Kan kalau kita sudah membuktikan Quran sebagai kalam ilahi, tesis semacam itu kan akan runtuh dengan sendirinya. Mana mungkin Allah kemudian melebih-lebihkan pandangan hambanya dengan tujuan mengalahkan mereka dalam berdebat, kan itu ada ghairu ma'qul gitu ya. Nah, itu poinnya. Ada banyak pandangan-pandangan beliau yang sejujurnya ingin memposisikan Quran sebagai teks sejarah biasa, dan masalah Quran kalam Allah atau tidak itu masalah iman saja. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam materi apa pentingnya bagi seorang akademisi. Tadi kita bicara orang awam dan sedikit percikan pikiran beliau ya, yang membuktikan bahwa beliau dalam banyak kajiannya itu hendak memposisikan Al-Quran dengan cara demikian. Bagi akademisi pentingnya apa? Saya dulu menyimak ungkapan Profesor Salim Abu Asi itu, beliau seorang profesor ahli tafsir di Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya syubhat tentang Al-Quran itu laisa fiha jadid wa jauhar hadhil ahwa huwa kata beliau itu. Ini substansi dari hawa nafsu orientalis orang-orang non muslim ini yang kritis terhadap itu sama aja gitu. Saya ingin berikan contoh yang sederhana. Dulu orang-orang kafir memandang Quran itu sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Dongeng, perhatikan, dulu orang dulu menyebutnya dongeng. Zaman sekarang Pak, orientalis itu sama ngomongnya begitu, cuman bukan dongeng. Dibilangnya apa? Bukan fakta historis. Sama aja kan? Tidak historis artinya dongeng juga gitu loh. Jadi pengemasan bahasa, pengemasan istilah, metode-metode itu memang ada yang baru istilah-istilahnya. Tapi kalau kita telusuri sampai jantung argumennya sama saja, hanya merepetisi dan mengulang pandangan-pandangan orang di masa lampau. Saya sudah mengumpulkan beberapa teks dari orientalis. Nah, saya sedikit banyak harus membacakan ini karena kadang-kadang orang lulusan Timur Tengah itu suka dituduh tidak memahami atau tidak membaca pikiran orientalis dari sumber aslinya. Kita hanya membaca terjemahan saja. Kita kan sering dituduh begitu. Lulusan Timur Tengah itu kerjaannya baca kitab bahasa Arab aja. Dia mengkritik orientalis karena terjemahan dari guru-gurunya. Enggak. Nahnu naqra kutubahum. Kita baca karya mereka, melihat dan memerhatikan ungkapan-ungkapan mereka, dan kita jumpai memang apa yang mereka katakan itu seperti kata Gus Awis, sudah selesai.
Qutila bahsan, kata-kata orang Arab, itu sudah selesai. Syubhat yang beragam itu sudah selesai dalam tradisi keislaman kita, jawaban-jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa semuanya, saya ingin kembali kepada soal tadi. Banyak sekarang orang-orang meragukan historisitas kisah-kisah Al-Quran. Dulu di Mesir itu mungkin Gus Awis lebih tahu ketimbang saya. Ada kontroversi Muhammad Khalafullah yang punya Al-Fanul Qasasi fil Quran. Ya kira-kira intinya kisah Al-Quran itu bukan kisah sejarah, tapi ya kisah yang tujuannya itu supaya memberikan ibrah. Nah sekarang itu ide-ide semacam itu, termasuk Profesor Munim Sirri dalam salah satu bukunya menolak historisitas kisah Al-Quran. Bagi mereka kisah Al-Quran Ashabul Kahf, kemudian Al-Imran, kemudian Bani Israel dan lain-lain, itu bukan kisah sejarah. Tahu alasannya kenapa? Karena katanya tidak ada sumber sejaman yang mengafirmasi itu. Jadi kalau kita bicara Adam misalnya, bicara Adam, ini historis atau enggak? Saya akan bacakan salah satu ateis militan di barat, Richard Dawkins, dalam salah satu bukunya dia menyebutkan begini: The stories of Adam and Eve, Adam dan Hawa, and of Noah and his ark, Nabi Nuh dan Bahtera, kan ada di Quran itu, are not history. Itu bukan sejarah. Ini sebagai sampel, dan orang barat yang pandangan begini banyak. Kalau ada kisah di kitab suci, bagi mereka itu bukan kisah historis, termasuk di Quran. Dan sayangnya ada sebagian muslim yang terpengaruh dengan cara pandang semacam ini. And no educated theologian thinks they are. Dan gak ada katanya teolog terdidik yang memandang itu kisah historis. Adam Nuh itu cuma dongeng aja. Kan lagi-lagi hanya mengulang perkataan orang-orang musyrik di zaman masa lampau. Nah, tetapi kalau kita bisa membuktikan, nah ini yang gak penting, yang tidak kalah penting. Kalau kita bisa membuktikan bahwa Quran ini something different, hal yang beda, hal yang unik dari kitab suci yang lain, karena dia terbukti. Nah ini garis di bawahi, terbukti ya, bukan hanya diklaim. Jadi kitab suci ini kelebihannya bukan hanya bisa diklaim sebagai kalam ilahi, tapi terbukti sebagai kalam ilahi melalui penalaran rasional dengan bukti-bukti yang valid. Kita lihat sejarah nabinya, kemudian kemukjizatannya, sisi-sisi kemukjizatannya yang itu tidak ada dalam kitab suci umat agama lain. Kalau kita berhasil membuktikan bahwa klaim Al-Quran kalam ilahi itu adalah klaim ilmiah dalam arti bersandar pada ilmu yang sahih, bukan hanya sebatas dogma, bukan hanya sebatas kepercayaan subjektif, maka banyak sekali tesis orientalis dan anak-anak didiknya itu akan runtuh dengan sendirinya. Karena mereka sejak awal mengkaji Quran sebagai teks sejarah biasa. Tapi kalau kita bisa buktikan bahwa dia bukan teks sejarah biasa, dia kalam Allah, dan itu terbukti secara valid, maka runtuh sudah semua tesis mereka itu. Jadi sejak awal kajian mereka akan terbukti tidak ilmiah, karena memperlakukan sebuah teks yang terbukti sebagai kalam ilahi, tapi dia ingin menariknya kembali sebagai karya manusia biasa, dan itu tidak ilmiah pada akhirnya. Nah itu pentingnya, itu urgensitas kenapa kita perlu membuktikan atau memaparkan secara rasional bukti-bukti keilahian Al-Quran itu. Saya nanti akan masuk ke sana. Ini sebagai trigger supaya kita tahu apa pentingnya tema semacam ini dalam konteks kajian ulumul Quran. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kalau kita bisa membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi, maka kita bisa memastikan bahwa penjelasan tentang akidah ketuhanan dalam Islam itu valid. Jadi ada Pak, banyak filosof-filosof itu yang sampai pada kesimpulan. Dulu saya pernah baca seorang ateis namanya Anthony Flew. Anthony Flew itu seorang ateis di kemudian hari menemukan Tuhan di usia 80 tahun kira-kira. Dia nulis buku juga itu There is no God, tapi no-nya itu dihapus gitu. Udah ketemu Tuhannya, tapi dia nggak percaya dengan agama, nggak percaya dengan syariat. Itu kalau kita baca dalam buku-buku kontemporer ada aliran namanya deisme. Deisme itu percaya Tuhan tapi nggak percaya Nabi, nggak percaya kitab suci, kayak begitulah. Dengan alasan katanya apa? Kita nggak bisa mengenal Tuhan. Ya memang kalau kita nggak punya sandaran, kita nggak akan bisa menjelaskan Allah itu seperti apa, kita nggak bisa. Nah tapi kalau kita bisa membuktikan ini Quran valid dari Allah, valid dari Allah, berarti penjelasan yang paling real, yang paling layak dipercaya tentang Allah itu ya di Quran itu. Tanpa kita memvalidasi keilahiannya,
Kita bicara akidah ketuhanan tuh nggak punya sandaran kecuali logika saja. Nah, kelebihan Islam adalah dia bisa memaparkan akidah ketuhanan, akidah keagamaan secara umum dengan sandaran wahyu yang jelas, terbukti sebagai kalam ilahi, di samping sokongan argumen rasional. Itu kelebihan Islam yang nggak ada dalam tradisi umat agama lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan kita dapat ya kalau kita bisa membuktikan Quran itu 100% the word of God, 100% kalam ilahi. Itu bisa meruntuhkan banyak tesis para orientalis. Saya tidak akan mengulang argumen saya terkait pandangan beliau yang mengatakan Quran sebagai kalam Nabi dan kalam Allah, karena itu sudah terpapar, silahkan nanti dibaca. Saya tertarik untuk mengomentari pandangan terkini beliau. Pandangan terkini beliau terkait bukan penolakan ya bahasanya. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa oke, kalian punya argumen memang untuk mengatakan Quran sebagai kalam ilahi, tapi argumen itu sifatnya dimunculkan setelah diimani dulu. Jadi begini, teman-teman mahasiswa, ada pandangan begini, setelah kita memaparkan bukti Al-Quran sebagai kalam ilahi, di antara bentuk penolakannya itu apa? Yaitu kamu membuktikan setelah kamu beriman dulu, baru dibuktiin belakangan, kan gitu kira-kira. Seolah-olah pengen bilang sama kita itu cuma akal-akalan kita aja. Anda beriman dulu Al-Quran sebagai kalam Allah, kemudian dibuktikan kemudian gitu loh. Seolah-olah kita hanya menjustifikasi dengan cara mengakal-ngakali aja, bukan argumen ilmiah. Itu ada memang kecenderungan sebagian orang yang mandang kalau kita katakan ini argumen rasional keberadaan Allah, ini argumen rasional ke Nabi Muhammad, yaitu argumen dimunculkan setelah Anda beriman. Anda iman dulu Muhammad adalah Nabi, dicari-cari buktinya, diakal-akali, dijustifikasi dengan berbagai macam alasan. Nah, itu ya inti syubhatnya itu begitu. Seolah-olah kita hanya mengakal-ngakali saja. Saya ingin mengomentari pandangan semacam ini dengan beberapa poin sebagai berikut. Satu, kalau kita baca hazanah ilmu kalam, ilmu akidah, iman itu bukan sesuatu yang diterima kemudian dicari buktinya, tapi kebalikannya. Dia itu terlahir dari bukti, bukan dia yang melahirkan bukti. Coba kalau kita baca buku-buku akidah, buku-buku kalam, sering diartikan iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada apa saja. Itu arti iman itu i'tiqad jazim mutabiq lil waqi nasyi'an dalil. Nah, coba itu digaris bawahi kata nasyi'an dalil. Nasyi'an dalil itu artinya terlahir dari bukti. Jadi salah kalau Anda mengatakan imannya kaum muslim ini diterima dulu, buktinya belakangan. Salah. Yang benar iman ini terlahir dari bukti. Cuma sikap kita orang Islam ini beda-beda memang. Ada yang sejak kecilnya diajarkan Muhammad alaihissalam adalah Nabi, Quran kalam Allah, Allah itu ada. Ketika dewasa udah kuliah nyari buktinya. Itu sikap orang Islamnya. Yang kita diskusikan adalah klaim utamanya ini. Allah ada, Muhammad Nabi, Quran kalam Allah. Ini klaim ini punya buktinya atau enggak? Nah, ini klaim terlahir dari bukti, bukan sebaliknya dia yang melahirkan bukti. Itu satu. Jadi beliau yang mengatakan bahwa iman itu hanya dijustifikasi setelah dipercaya dulu, itu tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Justru Islam itu mewajibkan setiap pemeluk beragama mengimani sesuatu berlandaskan dalil, berlandasan pada bukti. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ketika dikatakan oke, itu bukti Anda hanyalah bukti yang dicari-cari setelah Anda iman terlebih dahulu. Sebetulnya kalau kita memaparkan bukti setelah kita mengimani, itu bukan hal yang bermasalah, dengan catatan selama buktinya benar. Selama buktinya valid, berbasis pada fakta, argumennya bisa diuji bersama, terlepas dia diimani dulu atau tidak, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi yang harus diperhatikan itu bukan soal apakah dia diimani dulu atau tidak. Yang harus diperhatikan sebagai sarjana, kita melihat argumennya. Argumennya ini masuk akal atau tidak, berlandaskan pada kaidah keilmuan atau tidak, faktual atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Quran, semuanya berbasis fakta. Kalau kita bicara konteks keilahian Al-Quran, dasarnya itu bukan kita ngakal-ngakali supaya Al-Quran terlihat sebagai kalam ilahi, tapi kita merujuk fakta-fakta yang valid dan bisa kita buktikan kebenarannya. Nanti kita akan bicara tentang itu sedikit. Sebelum masuk ke sana, saya ingin mengomentari pandangan semacam ini terlebih dulu.
Jadi kalaupun orang Islam mengatakan Muhammad adalah nabi, diyakini terlebih dulu, Al-Quran kitab suci diyakini terlebih dulu, kemudian dicari buktinya, tidak jadi masalah selama bukti itu valid, berbasis pada fakta, argumennya jelas dan bisa diuji bersama. Itu harus kita tekankan. Jadi untuk mengkonter dan membantah argumen, jangan dikatakan oh ini argumen salah karena Anda mengimaninya terlebih dulu. Bukan begitu. Argumennya dilihat, argumennya benar atau tidak. Bukan soal apakah itu diimani lebih dulu atau tidak. Kemudian ada orang-orang dalam sejarah Islam, jadi kalau dikatakan ini orang mengatakan Quran sebagai kalam ilahi karena dipercaya dulu, buktinya belakangan. Ada orang-orang yang gak percaya Quran sebagai kalam ilahi, dia mencari bukti-bukti itu sampai pada kesimpulan Quran kalam Allah. Dalam tradisi jahiliyah kan ada kisah-kisah semacam itu. Orang-orang yang gak percaya kepada Nabi Muhammad, gak percaya kenabian beliau, setelah menelisik Al-Quran, keindahannya, fasohahnya. Bahkan saya pernah itu membaca satu riwayat menyinggung satu ayat. Nabi itu dikisahkan dalam suatu waktu ketika melaksanakan sholat maghrib, dalam surat At-Tur beliau membaca potongan ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ada salah seorang yang mendengar Nabi mengatakan begitu, kemudian dia berkata dalam ayat itu sajadtu li fasohatihi, aku bersujud, tersungkur bersujud saking merasakan kedalaman kefasihan ayat ini. Nah, setelah saya renung-renungkan Pak, itu ayat am khuliqu min ghairi, ya Allah ya Karim. Itulah kalau kita memahami bahasa Arab, kemudian menelusuri makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Memang Al-Quran itu la tanqadi ajaibuhu, keajaiban tidak ada ujungnya. Itu ungkapan ayat yang pendek itu am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, itu bisa menjelaskan apa yang dipaparkan sama mutakallimun. Burhan istihalati tasalsul, burhan istihalati daur, burhan istihalat tarjih bila murajjih, burhan qanun al-aliyah, hukum kausalitas. Dan Al-Quran meringkas dengan satu baris itu. Di saat para teolog menulis berlembar-lembar halaman, ribuan halaman, menjelaskan apa itu daur, tasalsul, qanun al-aliyah, tarjih bila murajjih, kita perlu pembicaraan tersendiri untuk menguak apa isyarat di balik satu ayat itu saja. Kan Quran diantara karakternya jawami'ul kalim, ijaz, ringkas tapi maknanya sangat padat dan mendalam. Kalau diperluas itu bisa berjilid-jilid. Nah, poin kita adalah kalau kita mengatakan klaim Al-Quran sebagai kalam ilahi itu sebagai sesuatu yang diimani, kemudian katanya buktinya cuma diakal-akali doang, lah itu bagaimana orang-orang semacam itu? Faktanya menunjukkan ada orang-orang yang menyimpulkan Quran sebagai kalam ilahi setelah melihat fakta-fakta di alam luar, fasihannya, ijaznya, sosok nabinya. Mari kita lihat beberapa petikan sejarah dalam ajaran Islam, dan itu bisa mengokohkan keimanan kita bahwa Quran bukan buatan Nabi Muhammad, melainkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tahu Quran kalam Allah atau tidak, lihat sosok yang menyampaikan Quran itu. Nabi Muhammad SAW, apakah beliau seorang pendusta? Katakan bukan pendusta, tapi apakah pernah berdusta sehingga kita berhak meragukan klaimnya? Apakah beliau seorang manusia biasa? Nah, harus dikaji terlebih dulu. Setelah kita telusuri fakta-fakta sejarah, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang as-sadiq al-amin, jujur terpercaya. Beliau pernah naik ke Jabal Safa waktu beliau itu diperintahkan berdakwah secara jahran, naik ke Jabal Safa, dan itu riwayat ada dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab Sahih Bukhari tercatat riwayat itu. Beliau naik ke Jabal Safa, kemudian memanggil para suku-suku Arab itu, ya Bani Fihr, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, dipanggil semuanya. Sampai-sampai di riwayat itu dikisahkan orang-orang Arab ketika mereka nggak bisa ngumpul, mereka ngutus orang lain supaya ikut dengan kumpulan Nabi itu. Nabi ngumpul, Nabi naik ke bukit Safa, kemudian ngumpulin orang-orang Arab itu, dipanggil semuanya. Sudah terkumpul semuanya, beliau ngasih satu pertanyaan. Setelah dipanggil, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ara'aitakum law anna khailan khalfal wadi turid an tughiru alaikum akuntum musaddiqi. Wahai Bani Fulan, wahai orang-orang Arab semuanya, kalau seandainya aku kabarkan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, gak kelihatan kan?
Seandainya ada sesuatu yang tidak terlihat bagi mereka, pasukan berkuda akan menyerang kalian. Nabi Muhammad yang mengabarkan, seandainya akuntu musaddiqi, apa kalian membenarkanku? Jawaban orang-orang Arab, ma jarrabna alaika illa sidqa. Kami tidak mengetahui dari engkau itu kecuali kejujuran saja. Jadi mereka membenarkan. Kemudian datang Abu Lahab dan mengatakan tabban laka sairul ayyam, seperti yang kita kenal itu. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Poinnya adalah kejujuran Nabi Muhammad itu adalah fakta historis, bukan sesuatu yang diakal-akali. Nah, cuma orientalis kadang-kadang nggak berhenti sampai di situ. Mereka suka bilang begini, ya kamu mengatakan Muhammad jujur dan lain, itu karena dari sumber yang datang belakangan, ditulis 100 tahun dari setelah Nabi wafat. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu adalah bukti sejarah yang valid? Lihat, mereka itu nggak ada henti-hentinya, tapi ada jawabannya. Saya nggak bisa menjawab panjang lebar, tapi ada satu buku bagus, itu bisa dibaca untuk mematahkan argumen semacam itu. Judulnya itu Masadir As-Sirah An-Nabawiyah karangan Yusri Salamah. Itu membuktikan bahwa ada sumber-sumber yang lebih tua ketimbang Sirah Ibn Ishaq itu ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa sandaran kita dalam meriwayatkan sejarah Nabi itu bukan data tertulis, tapi periwayatan lisan. Jadi kita perlu paham, orang Arab dulu itu menarasikan sejarah bukan dengan tulisan, tapi dengan lisan. Karena mereka itu ummah ummiyah. Jadi umat yang bukan nggak ada baca tulis ada, tapi nggak masif. Beda kayak kita sekarang nih, dikit-dikit kan PDF, dikit-dikit nulis gitu ya. Orang Arab dulu bagi mereka itu aib kalau kita hanya bersandar pada tulisan saja. Makanya sejarah Nabi itu ditulisnya belakangan. Tapi sesuatu yang ditulis belakangan itu bukan berarti nggak ada di masa lampau. Sejarah Nabi sudah ada sejak masa lampau. Sumber sezamannya siapa? Para sahabat, Ibn Abbas, Umar bin Khattab, gitu kan? Para perawi Ibnu Umar dan para perawi-perawi yang lain. Itu sejarah Nabi sampai kepada kita melalui mereka dengan tradisi periwayatan lisan yang sudah terbukti ilmiah karena dikaji dengan ilmu riwayat. Gak semua yang berasal dari Nabi kita katakan dari Nabi. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada kemudian makbul, munqati, mursal dan lain-lain. Dibikin kajian tersendiri supaya tahu mana yang benar dari Nabi, mana yang bukan, mana yang dari sahabat, mana yang bukan. Itu agama Islam kita ini memang beda dengan tradisi umat agama lain yang sejarah hidup tokoh agamanya bersandar pada data-data material, data-data tertulis. Islam itu is an exception gitu loh. Islam itu pengecualian. Dia beda dari yang lain sejarahnya. Dan memang Pak, kalau kita bicara sejarah oral itu, apalagi kalau disampaikan secara masif dengan perawi-perawi yang hafalannya kuat sampai dengan sanad yang bersambung, itu lebih layak dipercaya ketimbang tulisan. Karena tulisan itu kadang-kadang ada distorsi, ya kan? Ada penyelewengan, ada huruf yang terbuang dan semacamnya. Agama ini tersampaikan kepada kita dengan cara yang lebih valid ketimbang data-data tertulis. Dan diteliti sabda-sabda nabinya itu. Jadi riwayat nabinya jelas, kejujurannya terbukti secara historis. Kemudian yang tidak kalah penting, beliau itu fakta sejarahnya wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtilun. Beliau adalah nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Al-Quran juga mengafirmasi keummian itu. Tidak membaca, tidak menulis, tapi mendatangkan pengetahuan yang berlimpah tentang kisah masa lampau, kisah yang akan datang, penjelasan tentang keilahian, eskatologi dan lain-lain dengan bahasa yang tidak tertandingi oleh makhluk. Dengan fakta-fakta itu, dan tentu ada fakta-fakta yang lain. Dengan fakta-fakta itu kita menelusuri, kita akan sampai pada pertanyaan, kalau begitu dari mana ini berasal kita? Jawabannya hanya ada 3. Satu itu karangan Nabi Muhammad sendiri, kedua itu orang lain, ketiga pencipta alam semesta. Ayo, tinggal kita telisik satu persatu. Apakah mungkin Quran itu berasal dari orang lain? Tidak mungkin, karena semua orientalis sepakat yang menyampaikan Quran ini manusia agung bernama Muhammad SAW. Oke, pilihan yang kedua, apakah itu mungkin karangannya? Ya, kita sulit menerima kesimpulan itu. Beliau tidak membaca, tidak menulis, tidak belajar kepada rabi Yahudi, kepada pendeta Nasrani, tapi kok bisa mendatangkan kitab suci yang bahkan mengoreksi keyakinan mereka, memaparkan kisah-kisah yang sebagian itu mengoreksi kisah-kisah yang tercantum dalam kitab suci mereka. Doktrin ketuhanannya pun dikritik. Nah, dengan fakta itu kemudian kita akan sampai pada pertanyaan lagi,
Tidak mungkin Nabi Muhammad. Apalagi ada pengakuan dari beliau, qul innama attabi'u qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Beliau mengakui ini adalah wahyu dari Allah dan beliau orang jujur. Buktinya kitab suci ini juga tidak tertandingi oleh makhluk dan ditegaskan di sana bahwa ini adalah kalam yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan fakta-fakta itu kita sampai pada kesimpulan, oh kalau begini ini bukan kitab biasa, tapi ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi mengatakan Quran kalam Allah itu bukan sesuatu yang memang kita terima kemudian buktinya diakal-akalin, bukan. Tapi ini fakta-fakta yang kita jumpai, lalu kita sampai pada kesimpulan ini, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Nah, kalau dikatakan tetap bersikukuh bahwa Quran itu kalam Allah hanya masalah iman, kemudian dalil-dalil itu hanya dimunculkan belakangan sebagai bentuk akal-akalan aja, bagaimana dengan orang-orang yang mereka tidak mengimani? Banyak sahabat-sahabat yang mengimani kenabian Nabi Muhammad sebelumnya tidak beriman. Ada Salman Al-Farisi, ada Khalid ibn Walid, ada Amr bin As, ada Umar ibn Khattab. Mereka nggak percaya Nabi Muhammad sebelumnya. Ada Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam yang seorang mantan rabi Yahudi, tokoh pembesar Yahudi, masuk Islam ketika Nabi ke Madinah. Kata Abdullah ibn Salam dalam sebuah riwayat yang Tirmidzi seingat saya dikisahkan, ketika Nabi sampai ke Madinah, orang-orang itu semuanya berbondong-bondong pengen menyambut Nabi. Diriwayatkan berbondong ingin menyambut Nabi. Kemudian kata Abdullah ibn Salam, fa asra'tu ilai, kemudian aku bergegas juga ingin menyambut Nabi itu. Falam mastabantuhu, ketika aku berusaha untuk mencari mengenali orang ini, alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Setelah aku perhatikan ini manusia, wajahnya saja bukan wajah pembohong. Kemudian Nabi mengatakan dalam riwayat itu, ketika sampai ke Madinah, ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Abdullah ibn Salam masuk Islam bukan karena dulu beriman kemudian dicari-cari buktinya. Dia sampai kesimpulan Muhammad SAW sebagai nabi, dan sahabat-sahabat lain juga sampai pada kesimpulan begitu setelah melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada ini. Kejujurannya, kefasihan Al-Quran yang disampaikannya, ijaz lugawinya dan semacamnya. Jadi walhasil saya ingin tegaskan bahwa kalau kita meyakini Quran mukjizat, Quran kalam Allah, itu bukan sesuatu yang kita terima dulu buktinya belakangan, tapi sebaliknya, itu adalah sesuatu yang kita imani karena dia bersandar pada bukti. Otomatis kalau kalau Al-Quran sudah terbukti sebagai kalam Allah, konsekuensi logisnya dia nggak bisa disebut sebagai kalam Nabi. Nah, tapi kalau beliau kebalikannya, hal fitanakut gitu ya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Quran jadi ini ungkapan Quran Allah kalam Nabi itu, Pak? Orang musyrik saja nggak ngomong kayak begitu. Orang musyrik itu nggak bisa mengatakan Quran kalam Allah, Quran kalam Nabi. Nggak ada yang ngomong kayak begitu. Ima Quran itu kalam Allah atau dia itu buatan Muhammad. Kira-kira begitu saja pilihannya. Lebih gentle mereka. Kalau ini kok Quran kalam, dengan alasan apa katanya? Saya sudah paparkan beberapa alasan beliau dan beberapa bantahannya, tapi ada alasan yang menurut saya itu agak lucu, mohon maaf gitu ya, dengan diksi ini. Katanya apa? Karena Quran itu tersampaikan melalui lisan Nabi. Jadi beliau memahami Quran kalam Nabi itu dalam arti sesuatu yang tersampaikan melalui lisan Nabi. Ya memang benar, kita imani kok. Quran yang menyampaikan siapa? Nabi Muhammad. Betul, tersampaikan melalui lisan beliau. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi penyampai dari suatu kalam itu adalah pemilik kalam itu sendiri? Bukan. Penisbatan kalam kepada satu sosok itu mengharuskan pembuktian bahwa makna dari ungkapan itu berasal dari sosok tadi. Saya menyampaikan kepada fulan, namanya siapa mas? Oh, Ustadz Rifki, tolong sampaikan kepada Gus Awis bahwa saya besok akan datang ke Darul Ulum. Itu kalam saya. Beliau menyampaikan dengan redaksi yang sama, Nuruddin akan datang besok di Rejoso jam 8 pagi. Kalam saya tersampaikan melalui lisan beliau. Pertanyaannya sekarang, kalau Gus Awis ingin bertanya atau menagih saya, dua tanda petik, menagih saya untuk datang, yang ditagih itu beliau apa saya? Kan saya, Pak, karena saya pemilik kalam itu. Beliau hanya sebagai penyampai saja.
hanya penyampai yang kemudian melisankan kalam saya kepada Gus Awis. Poinnya adalah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan dengan lisannya. Nabi Muhammad tuh nggak punya campur tangan untuk merangkai makna Al-Quran. Karena itu Al-Quran nggak bisa disebut sebagai kalam Nabi. Karena untuk mengatakan Quran kalam Nabi harus disertai bukti bahwa makna Al-Quran itu ikut dirangkai oleh Nabi juga gitu loh. Dan Nabi nggak punya campur tangan. Nabi nggak punya campur tangan. Kemudian ada ayat Al-Quran yang sesungguhnya bisa membantah dalam satu baris pandangan mengatakan Quran sebagai kalam Nabi itu. Dalam Quran ditegaskan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi kata Profesor Munim Siri itu, Bapak Ibu sekalian, Quran itu hanya turun maknanya saja. Nabi yang melafadzkan, sama dengan hadis kursi jatuhnya ya kan. Nabi yang melafadzkan, Quran itu hanya diturunkan maknanya saja, gitu kan. Sementara di ayat Al-Quran, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, kami menurunkan yang berbahasa Arab. Di mana-mana bahasa itu ada lafadz, ada makna, satu paket. Jadi Quran secara jelas ingin mengatakan Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad diturunkan dengan bahasa yang tadi lafadz dan maknanya sekaligus. Lafdon wa ma'nan. Quran itu yang dikatakan maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi itu kan hadis kursi. Jadi beliau itu secara tidak sadar menyejarkan Quran dengan hadis kursi. Ya, kalau Quran dikatakan sebagai kalam Nabi, hilanglah sudah sakralitasnya. Hadis kursi tidak boleh dibaca dalam sholat. Quran dibaca dalam sholat karena lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Hadis kursi nggak begitu. Sebagai bukti bahwa hadis kursi lafadznya bukan berasal dari Allah. Laisa lahu qudsiyah min haitsul lafadz, min haitsul alfadz. Nggak punya sakralitas hadis kursi itu dari sisi lafadznya, karena dia beda dengan Quran. Hadis kursi boleh dipegang dalam keadaan berjunub, berhadas. Al-Quran nggak boleh. Itu banyak fakta-fakta yang sesungguhnya bisa mematahkan argumen semacam itu. Saya nggak tahu, masih ada waktu untuk lanjut? Oke. Kemudian saya ingin menyorot salah satu argumen orientalis ketika mereka suka meragukan keautentikan Al-Quran. Dan ini kaitannya dengan sejarah Islam juga ya. Menyambung apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ada orang-orang yang meragukan sejarah agama kita itu dengan alasan katanya apa? Gak ada sumber sezaman yang menarasikan sejarah Islam itu. Sumber-sumber itu munculnya belakangan. Ya, kan kitab sirah tertua itu sirah Ibn Ishaq yang kemudian diedit sama Ibn Hisham. Sekarang yang terkenal itu kan ditulis 100 mungkin 100 lebih tahun setelah Nabi wafat. Dari mana Anda bisa tahu kalau agama itu agama yang berdasarkan sejarah, sementara kitabnya muncul belakangan, kayak gitu. Nah, saya ingin kutipkan perkataan Fred Donner. Fred Donner ini salah seorang orientalis, gurunya Profesor Munim Siri di Universitas Chicago juga. Pandangan murid dengan pandangan guru sama aja sebetulnya, tidak jauh beda gitu ya. Dalam bukunya Narratives of Islamic Origins, itu bukunya agak tebal. Dia bilang begini, saya bacakan bahasa Inggrisnya supaya membuktikan bahwa saya atau kita tidak memahami pikiran orientalis dari guru kita aja, tapi kita baca buku mereka dan kita punya bantahannya. By the canons of modern historical research, however, it is exceedingly difficult to know much how about Islamic origins because the sources for it are highly problematic. Kira-kira begini terjemahannya, teman-teman mahasiswa sekalian. Berdasarkan penelitian sejarah modern nih, versi dia tuh sejarah modern itu artinya sejarah kaum materialis sebetulnya. Istilah modern tuh kadang-kadang tuh itu hanya istilah yang menipu saja. Istilahnya modern nih padahal itu pendekatan kaum materialis. Berdasarkan penelitian sejarah modern, kata Fred Donner, sangat sulit untuk mengetahui banyak hal tentang asal usul Islam. Jadi kalau pengen tahu Islam itu bagaimana dulu bermula, kata dia itu kita nggak punya bukti-bukti yang banyak. Itu sangat sulit untuk mengetahui itu. Dengan alasan apa? Nah, saya bacakan yang bagian intinya saja ya. Truly the commentary sources for Islamic origin, that is actual physical evidence contemporary with the origins of Islam, whether in the form of saya terjemahkan terjemahan Indonesianya, sumber-sumber yang benar-benar dokumenter untuk asal usul Islam, yakni bukti fisik, physical evidence, bukti fisik ya, inskripsi, kemudian koin, bukti numismatik, bukti-bukti tertulis. Kata Fred Donner, bukti-bukti fisik itu
yang berkaitan dengan asal usul Islam, baik dalam bentuk prasasti atau koin atau bukti arkeologis atau papirus atau perkamen, almost non-existent, itu hampir tidak ada. Jadi logika yang dibangun adalah Islam itu tidak historis dengan alasan bukti materialnya tidak ada yang sezaman. Boleh saya ngasih pertanyaan ini, kemudian ada yang menjawab, yang bisa menjawab saya kasih buku. Mahasiswa ya khusus, supaya nggak ngomong terus. Ayo mahasiswa, agama kita diragukan dengan alasan apa? Katanya nggak ada bukti material yang sezaman yang menarasikan sejarah Islam. Bukti tertulis yang ada itu belakangan munculnya. Ini Profesor Munim sendiri banyak ngomong kayak begini dalam bukunya, dalam beberapa ceramahnya. Ada mahasiswa di sini yang boleh maju ke depan untuk memberikan jawaban. Kalau seandainya bisa, kemudian saya berikan hadiah buku. Adik-adik mahasiswa, ayo, ada yang bisa menjawab? Moderator mungkin ada yang bisa menjawab. Bagaimana kita menjawab? Selain jawaban yang tadi saya sebutkan ya, bahwa sejarah Islam itu dibangun di atas sejarah lisan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana membuktikan sejarah lisan itu valid? Secara historis dia itu valid gitu loh. Bagaimana membuktikannya? Ada yang bisa menjawab? Nah inilah pentingnya. Saya kira PR santri zaman sekarang ini, adik-adik mahasiswa semuanya, kita ini kaya akan hazanah. Tapi PR kita itu selanjutnya adalah bagaimana caranya menerjemahkan pikiran-pikiran yang ada dalam hazanah kita ini dengan bahasa-bahasa kontemporer supaya terlihat intelek gitu loh. Ada orang-orang di luar sana yang kalau kita ngomong Arab itu kadang nggak ilmiah, kira-kira kan begitu. Harus membaca buku mereka pada akhirnya, harus memperkaya dengan bahasa-bahasa ilmiah, harus belajar menyampaikan dengan cara-cara yang logis supaya orang bisa menerima jelasan kita. Nah, bagaimana? Tak ada yang bisa menjawab. Baik, saya jawab. Jadi begini, serius ini nggak ada yang bisa jawab mahasiswa. Halo, boleh kita sambil berdiskusi? Ayo, ta'al ya, tafadhol. Boleh kasih tepuk tangan dulu, tafadhol. Panitia tolong sediakan satu buku buat beliau. Kalau jawabannya benar tadi. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suad Ali Syami dari Mas Santri Mata Ahli Darul Ulum semester 5. Ini hanya mencoba menjawab saja. Salah benarnya kurang tahu. Terkait bagaimana cara membuktikan bahwasanya histori, dalil-dalil secara lisan itu valid. Itu menurut saya itu harus melalui riwayat atau lisan, ya qaul, itu harus sahih sanadnya. Kalau enggak gitu ya mungkin banyak sekali kebohongan yang terjadi. Menurut saya harus melalui perantara lisan, melalui lisan atau cerita dari guru-guru yang dianggapnya itu sahih atau yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi bisa menjawab? Mafish. Kalau kasih tepuk tangan dulu, paling tidak beliau sudah memberanikan diri untuk menjawab. Jadi begini, saya ingin kasih jawaban satu persatu. Pertama, baik informasi itu tertulis atau tersampaikan dengan lisan, dia sama-sama informasi. Itu satu. Jadi sesuatu itu tidak diterima hanya karena dia tertulis atau hanya karena dia tersampaikan dengan lisan. Jadi tertulis atau tidak tertulis, selama isinya informasi, dia punya kelayakan untuk diterima selama bersandar pada fakta. Nah, saya beri contoh. Karena orang-orang materialis, orang-orang orientalis ini seringkali ada dari sini ya? Dari sini bukan? Tadi yang bunyi bukan ya? Ada teman-teman mahasiswa semuanya, banyak orientalis itu kalau misalnya bicara keotentikan Quran, mereka itu melakukan kajian manuskrip, data-data tertulis yang diteliti itu. Oh, ini ada perbedaan mushaf. Saya masih ingat itu beliau di dalam satu ceramah di hadapan para pengikutnya itu bilang, Anda tahu nggak? Ada kitab namanya Kitabul Masahif.
Karena Ibn Abi Dawud As-Sijistani, lihat judulnya saja Masahif, mushaf. Berarti kalau begitu Quran itu banyak versinya. Dari mana kita bisa tahu itu otentik sementara versinya ada banyak katanya? Hanya bermodal kitab, dan sampai sekarang orientalis banyak yang merujuk pada kitab Ibn Abi Dawud As-Sijistani ini, Kitabul Masahif itu. Ada mushaf Ibn Mas'ud, ada mushaf Ubay bin Ka'ab, ada mushaf Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Sejujurnya kita tidak mengingkari adanya mushaf-mushaf sahabat pribadi itu. Cuma yang kita katakan adalah mushaf sahabat sebelum era kanonik, sebelum dibukukan pada Sayyidina Utsman atau Sayyidina Abu Bakar, itu mushaf yang isinya nggak sepenuhnya Al-Quran. Ada kalanya tafsiran tentang ayat, ada kalanya doa. Nah, beliau dalam salah satu bukunya, saya masih ingat, itu menyebut ada 2 surat Al-Quran yang hilang katanya, surat Al-Khala dengan surat Al-Hafadh. Padahal itu bukan Quran, itu hanyalah doa yang tertulis di mushaf yang dinisbatkan kepada Ubay ibn Ka'ab. Isinya doa kunut, bukan Quran. Kok bisa ada mengatakan ada Quran yang hilang, padahal yang kita katakan itu sebagai yang termaktub dalam mushaf itu bukan Al-Quran, tapi dia itu hanyalah doa yang tercantum dalam mushaf pribadi sahabat. Sama halnya dengan Ibn Mas'ud dalam sebuah riwayat menyebutkan inna din indallahil Islam, tertulis di kodeksnya, di mushafnya, inna din indallah al-hanifiyatus samha. Itu bukan Quran, itu tafsir li ayat kalimatil Islam. Nah, orientalis itu seringkali meragukan keotentikan Quran dengan merujuk pada data-data tertulis, sementara sandaran utama Quran itu periwayatan lisan. Persoalannya sekarang, bagaimana kita membuktikan periwayatan lisan ini valid, sah secara sejarah gitu loh. Jawabannya saya tadi katakan, tertulis atau sampaikan dengan lisan, dia sama-sama informasi. Nah, sekarang kita cek, dia sama-sama informasi, tidak bisa Anda tolak hanya karena dia tersampaikan dengan lisan aja. Itu satu. Karena faktanya kita sendiri sekarang kalau dihadapkan dengan informasi yang beragam, ada informasi tertulis, ada informasi lisan. Informasi lisan saksi matanya banyak. Informasi tertulis yang dia cuma 2 orang doang. Mana yang kita layak percayai? Orang banyak ini kan. Tersampaikan dengan lisan kita percaya. Tersampaikan dengan lisan kita percaya ketimbang yang tertulis tadi, sebagai bukti bahwa penerimaan terhadap informasi itu bukan disebabkan apakah dia tertulis atau tidak tertulis, tapi informasi itu terpercaya atau tidak. Nah, sekarang kalau Anda belajar epistemologi Islam, khobar mutawatir, kabar yang disampaikan oleh orang banyak, yang saking banyaknya kita nggak mungkinkah mereka bersepakat dalam kebohongan, itu sah dimasukkan sebagai informasi yang valid. Jadi kalau kita belajar epistemologi itu ada pengetahuan yang dikategorikan sebagai pengetahuan aksiomatik, ma'arif doruriyah, awaliyat, fitriyat, harsiyat, tajribiyat, mahsusat, mutawatirat. Jadi kalau ada kabar tersampaikan oleh orang banyak seperti Al-Quran ini dengan periwayatan yang masif, tersampaikan kepada orang banyak, tertulis atau tidak tertulis, selama dia terbukti mutawatir sampai kepada saksi pertama, dan saksi pertamanya ini banyak, kemudian sampai generasi selanjutnya dan seterusnya, itu sejujurnya tidak bisa dipertanyakan keabsahannya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita mengamini itu. Kalau sekarang ada informasi kita terima dari kawan kita 1 orang, dia menyampaikan informasi A, kemudian datang informasi yang kedua dari orang kedua, informasinya sama, pacarmu selingkuh tuh di kafe. 1 orang bilang begitu, adik-adik mahasiswa. Kalau ada orang datang kepada Anda mengabarkan pacar Anda selingkuh, 1 orang kan masih ragu kadang-kadang kita, masa iya sih? Enggak deh kayaknya. Datang orang kedua, pacarmu selingkuh, aku ngelihat sendiri kok di kafe itu. Datang orang kedua, naik pengetahuan kita. Datang orang ketiga, pacarmu selingkuh. Orang ketiga, 50 orang mengatakan pacar Anda selingkuh. Apakah Anda masih memerlukan bukti dan dalil bahwa informasi itu benar? Tidak perlu. Sebagai bukti bahwa common sense, akal kita itu mengamini informasi mutawatir sekalipun dia tidak tertulis. Nah, sejarah Islam sebagiannya tersampaikan dengan riwayat yang mutawatir itu, sebagiannya lagi tidak mutawatir tapi terverifikasi sanadnya. Jadi informasi itu hanya bisa sahih seperti yang kita pelajari kalau dia sanadnya muttasil, perawinya adalah adil, punya integritas, kemudian hafalannya kuat, kemudian tidak punya syuzud, kemudian tidak punya illah. Ada verifikasi yang ketat dalam kesarjanaan Islam itu, sehingga untuk mengatakan apakah Nabi Muhammad itu historis atau tidak, sejarahnya historis atau tidak, kita punya kekayaan hazanah yang bisa memvalidasi historisitas Nabi kita itu.
termasuk memvalidasi keilahian kitab suci kita. Dan dengan semua bukti-bukti itu pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan inna dina indallahil islam wal islam huwal haq wa ghairuhu batil. Saya cukupkan demikian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian paparan Ustadz Muhammad Nuruddin terkait bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita sampai saat ini, kemudian kita mempercayainya, dan berbagai macam argumen-argumen rasional bahwa dalil yang kita gunakan sebagai argumen bahwa Al-Quran ini adalah valid dan otentik, bahwa dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalil yang sebagai dalih pembenar dari keyakinan kita. Tapi keyakinan kita bahwa Al-Quran itu otentik itu adalah karena kita punya dalil akan itu. Jadi keyakinan dulu, keyakinan belakangan, baru kemudian dalil. Karena mungkin karena mayoritas orang Islam itu adalah di Indonesia terutama itu Islamnya adalah minal wiladah, sejak lahir. Dari kemungkinan Islamnya yaitu tadi yakin dulu, iman dulu, entah argumennya seperti apa, kemudian ya itu yang menjadi tuduhan dari kalangan-kalangan orientalis bahwa argumen yang dimunculkan itu adalah argumen-argumen sebagai dalih, bukan sebagai dalil. Tadi sudah dibuktikan secara tegas dan konkret bahwa dalil-dalil yang kita pakai ini adalah sebagai pembenar dan juga sebagai argumen yang otoritatif, bukan hanya sekadar dalih sebagaimana yang dituduhkan. Maaf moderator, ada satu, saya lupa tadi, saudara-saudara sekalian, ada satu bait dari kitab Imam Al-Ghazali. Saya kira ini penting karena banyak orang di luar sana yang sering bilang gak usah diakal-akalin lah kalau agama itu, katanya itu udah terima aja. Suka ada kan Pak yang ngomong kayak gitu, gak usah diakal-akalin, gak usah dirasionalisasi, ada yang ngomong kayak gitu. Nah, saya mau menyampaikan ini ungkapan Imam Ghazali sangat dahsyat sekali, menggambarkan betapa harmonisnya dalam ajaran Islam hubungan antara akal dengan wahyu. Saya kutipkan mungkin 5 menit aja ya, supaya tidak kelewat, supaya nggak mengganjal. Dalam kitab Ma'arijul Quds Al-Ghazali, perhatikan saudara sekalian, inilah ulama kalau merangkai ungkapan mereka itu kecipratan keberkahan Quran. Quran kan ijaz karakternya ya, ulama juga begitu tuh kadang-kadang. Kitab tipis, ungkapan ringkas, tapi kalau disyarah itu bisa berjilid-jilid gitu kan. Itulah ulama yang robbaniyun itu semacam itu. Al-Ghazali mengatakan, "I'lam annal aqal la yahtadiya illa bisyarah, wasyara' lam yatabayyan illa bil aqal." Syariat akal itu tidak akan mendapatkan petunjuk yang sempurna kecuali dengan syariat. Tapi ingat, wasyara' lam yatabayyan illa bil aqal. Syariat itu tidak akan terpaparkan secara jelas tanpa adanya akal. Jadi memang agama kita harus dibuktikan kesahihannya dengan akal. Sekarang kita di sini mengkaji Al-Quran, makna-makna Al-Quran tersingkap satu persatu. Tapi kelak kita akan bertemu dengan orang-orang yang bertanya, memangnya Quran itu firman Tuhan ya? Bagaimana kita memuaskan orang dengan pertanyaan semacam itu kalau kita kenapa? Diganti. Kenapa? Tes. Bagaimana kita bisa memuaskan orang lain yang tidak percaya dengan Quran kecuali dengan logika dan akal sehat kita? Harus dengan akal. Nah, ini lukisan Imam Ghazali yang luar biasa, bagi saya sangat luar biasa. Fal aqal kal us. Akal itu seperti fondasi. Wasyara' kalbina, syariat itu ibarat bangunan. Coba itu ungkapan luar biasa itu. Ini bisa menjawab perdebatan abad pertengahan di era filsafat skolastik, hubungan antara wahyu dengan iman, hubungan antara wahyu dengan akal. Dulu waktu saya belajar filsafat di tahun ketiga itu, belajar filsafat skolastik, belajar pandangan para filsuf Kristen, bagaimana mereka memaknai hubungan antara akal dengan teks atau wahyu. Karena saudara-saudara sekalian, tentu dengan penghormatan kita kepada umat Kristiani ya, memang agama Kristen itu bermasalah kalau diuji secara rasional, seperti Trinitas itu. Nah, dalam Islam nggak ada. Makanya sebagian para filsuf Kristen itu kebingungan manakala ingin mengharmoniskan antara akal dengan wahyu.
Islam tidak mengenal kontradiksi semacam itu. Akal ibarat fondasi, syariat ibarat bangunan. Wala yughniya ussun malam yakun bina. Ya, fondasi itu nggak akan berguna kalau nggak ada bangunannya. Wala yathbuta bina malam yakun us. Bangunan juga nggak akan tegak kalau nggak ada fondasinya. Ya Allah, antara syariat dengan akal itu jadi ada keharmonisan dan ikatan yang sangat kuat. Kalau tidak dengan akal, Islam tidak akan terbukti kebenarannya. Tapi ingat, akal juga perlu panduan syariat, karena ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dijangkau oleh akal. Agama datang untuk menjelaskan. Itulah agama kita. Yang menarik bagi saya, ungkapan Al-Ghazali dalam kitab ini mengatakan, fasyar'u aqlun min kharij wal aqlu syar'un min dakhil. Ya Allah, kalam badiah. Al-aql asy-syar'u aqlun min kharij, syariat itu akal dari luar, maksudnya petunjuk dari luar. Tapi beliau membahasakannya akal untuk menggambarkan hubungan yang erat antara syariat dengan akal itu. Syariat itu akal dari luar, wal aql syar'un min dakhil. Akal itu adalah syariat dari dalam. Ya Allah, hujjatul Islam, kalam hujjatul Islam. Wahuma muta'adidan bal muttahidan. Keduanya itu saling menguatkan, bahkan saling tersatu padu. Akal dengan syariat itu. Makanya dalam Islam gak ada istilah Anda beriman saja, akal Anda singkirin. Gak ada. Sebelum kita mengimani, akal kita sudah bisa membuktikan. Memang kita akui ya, saudara-saudara sekalian, ada dalam agama itu hal-hal yang gak bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal. Malaikat, sorga, neraka. Tapi ingat, kepercayaan kita kepada sorga, malaikat dan hal-hal gaib itu tidak bertentangan dengan hukum akal. Akal kita memungkinkan adanya malaikat, sorga, neraka itu memungkinkan, gak ada yang mustahil. Lalu syariat datang mengabarkan ada yang namanya sorga, neraka itu tidak ada bertentangan dengan hukum akal sama sekali. Justru iman kita kepada hal gaib itu punya landasan rasional. Dari mana? Dari bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah kita buktikan secara rasional bahwa beliau adalah Nabi, beliau mengabarkan dengan lisan yang ada surga, neraka dan yang gak pernah kita kenal itu, maka akal kita padanya harus tunduk untuk mengatakan bahwa apa yang beliau kabarkan itu adalah benar, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mungkin berbohong. Kalau Allah tidak mungkin berbohong, berarti semua yang terbukti berasal dari Allah adalah fakta yang harus kita terima. Saya kira begitu ya, saya kira begitu cukup. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Demikian paparan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin terkait struktur buku. Mungkin tadi belum disampaikan banyak, bahwa buku ini sudah menyampaikan secara jelas argumen-argumen. Di awal buku hampir separuh itu dijelaskan 10 alasan dan argumen bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang otentik berasal dari Allah. Baru kemudian separuh dari buku ini adalah balasan dari argumen-argumen atau artikel yang ditulis oleh Prof. Mun'im Siri. Jadi apa yang disampaikan oleh Mun'im Siri itu sebenarnya juga sudah banyak sekali disampaikan oleh orientalis masa dahulu dan juga kaum-kaum orang-orang yang punya pandangan-pandangan yang mereka sebut diri mereka adalah progresif dan liberal. Jadi dulu ada namanya Prof. Fazlur Rahman tahun 70-an ini yang diikuti oleh Mun'im Siri ini. Itu juga sudah dibantah habis-habisan oleh para cendekiawan muslim dan itu sudah tuntas, sebenarnya sudah tuntas, dan kemudian muncul lagi, dibantah lagi, dan semoga di masa-masa depan tidak ada lagi hal-hal yang semacam ini kemudian menghabiskan energi dan pikiran umat-umat Islam, kemudian sampai lupa bagaimana memajukan peradaban umat Islam itu sendiri. Untuk kemudian sesi yang selanjutnya adalah tanya jawab. Ada 2 termin mungkin. Termin pertama salah sa'asilah minar rijal wa salah sa'asilah minan nisa. Monggo bisa dimulai dari salah sahada kathir ya. Kathir. Itsnin satu termin mawon 3 pertanyaan dari minan nisa wa salah saris minar rijal. Minan nisa awalan tafadhalna. Ay minal banat awalan. Naam. Nyun tolong panitia bisa menyampaikan mic-nya, mikrofon untuk
Bisa disebutkan nama, kalau dari Mahat Ali semester berapa? Langsung ke pertanyaan singkat, jelas dan padatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira dari semester 1 Mahat Ali Darul Ulum. Jadi saya itu pernah melihat sebuah video dari akun YouTube The Archive. Nah, di sini tuh ada debat antara si yang punya akun ini namanya Sam. Dia debat dengan seorang muslim yang di video itu tidak ditunjukkan siapa orangnya dan tidak disebutkan namanya. Itu mempermasalahkan surat Al-Isra ayat 1. Nah, di surat Al-Isra ayat 1 ini kan Allah kan menggunakan dhamir mutakalim muaddim. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian yang ditanyakan si Sam ini yang punya akun YouTube ini, kenapa di ayat ini itu seakan-akan Allah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Sami'ul Basir, karena kan setelah barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu. Jadi seakan-akan tuh Allah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad, seakan-akan tuh ini tuh kembali ke Nabi Muhammad yang ditanyakan seperti itu, dan video ini berakhir tanpa ada jawaban yang jelas, jadi membuat orang itu bingung seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi misal ternyata kita yang di posisi itu seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rohalia dari semester 1. Izin bertanya, melihat dari tema hari ini niku kan membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Nah, yang saya tanyakan, saya pernah mendengar itu ada ayat yang turun sesuai dengan ucapannya sahabat. Di antaranya adalah ucapannya sahabat Ibnu Umar. Contoh ayatnya itu asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Yang saya tanyakan itu apakah ayat itu, ucapannya Sayyidina Umar itu memang asli, keaslian dari kalam Al-Quran itu sendiri? Karena kalau dilihat, bukankah kalamullah itu sifatnya adalah azali, sedangkan pas itu kejadiannya itu kan masih baru gitu loh. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana kalau melihat dari ada ucapan sahabat yang dijadikan berada di dalam kalam Al-Quran tersebut, apakah tetap disebut kalam ilahi atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana dari semester 1. Saya ingin bertanya, dalam ilmu Al-Quran kan ada pembahasan tentang nusah dan mansuh. Sepengetahuan saya ada Al-Quran yang dinusah dengan Al-Quran dan ada Al-Quran itu yang dinusah dengan hadis. Dinasah dengan hadis ini. Pertanyaannya, bagaimana memposisikan hadis yang menasakh Al-Quran, dan apakah kedudukan hadis itu lebih tinggi dari Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki biar dijawab dulu nih, baru kemudian minar rijal. Ayo. Ada soal kathir ya. Soal اثنين واحد اثنين يكفي. Soal kathir. Uji balas soal. Ini soal. Uji balas soal, saya jawab langsung. Oh, langsung. Saya jawab. Ini perlu diulangi pertanyaan. Pertanyaannya perlu diulangi. Pertanyaan langsung dijawab. Apa dikumpulkan? Enggak perlu. Pertanyaan pertama, kenapa Nabi disebut As-Sami'ul Basir? Ana la a'lam. Is'al mufassirin, iqra kutubat tafsir, aqwal ulama. Ya, memang ada sebagian ulama yang mengembalikan domir itu kepada Nabi. Nawas Sami'ul Basir, termasuk guru kami Syekh Yusri itu dalam kitab wiridannya itu begitu. Ana la a'lam walam ahtaj ilal muraja'ah. Saya perlu membuka kitab. Ada Gus Awis yang bisa menjawab, saya yakin. Khalas ya. La urid an atakallam yani biduni ilm. Ana la a'lam. Ya, saya bisa menjawab pertanyaan kedua. Bahwa dalam Quran itu ada kalam-kalam yang dinisbatkan kepada makhluk. Fir'aun misalnya dikatakan, kan ada kata-kata yang ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kemudian berkata kepada Haman, ya Haman ibni li sarhan la'alli attali ila ilahi Musa.
Itu kan perkataan dinisbatkan kepada Firaun. Ada perkataan iblis. Ada perkataan mungkin tadi dikatakan perkataan yang dikisahkan itu perkataan sahabat. Bagaimana kita memahami itu dalam keyakinan kita bahwa Quran itu 100% kalam Allah? Kan itu kalamnya makhluk. Ada perkataannya yang disampaikan kepada Nabi juga. Nah, saya bacakan. Ini dulu yang pernah jadi bahan perdebatan saya dengan Profesor Munib Siri itu. Beliau mengatakan, bagaimana mengatakan Quran sepenuhnya kalam Allah? Orang ada kalam iblis, ada kalam Firaun, ada kalam siapa? Fulan, Luqman misalnya, ada kalam Maryam dan lain-lain. Jadi begini, kalau kita belajar ilmu kalam, yang dikatakan kalam Allah yang azali itu adalah sifat yang berada pada zat Allah. Dia menjadi madlul. Nah, kemudian Allah mewahyukan kalamnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub dalam Quran itu kalamnya siapa? Kalam Allah min haitsu annahu dal ala kalamihil qadim. Jadi penisbatan kalam yang ada, ini kalamnya Haman, Fir'aun, itu Allah mengisahkan ulang, katakan begitu bahasanya ya, yahki an aqwalihim. Allah mengisahkan. Tapi kalau kita nisbatkan ini kalamnya, itu kalam Allah yang mengisahkan kalamnya Fir'aun, kalam Allah mengisahkan kalamnya Haman, kalamnya Luqman, kalamnya fulan wa alan dan seterusnya. Saya bacakan teks dari Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah, salah satu tokoh besar dalam mazhab Hanafi ya. Wa ma dzakarahu Allah taala, apa yang disebutkan oleh Allah taala fil Quran. Lihat, hikayatan an Musa, menarasikan Nabi Musa, wa ghairihi minal anbiya, ada Nabi Harun, ada Nabi Yusuf, ada ada ikhwatu Yusuf. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, termasuk tadi yang dikatakan katanya kalamnya sahabat, disebutkan dalam Al-Quran yang mengisahkan Musa dan nabi-nabi yang lain itu, wa an Fir'aun, termasuk dari Fir'aun, wa iblis, dan termasuk mengisahkan kalamnya iblis. Fa inna dzalika kullahu kalamullah, semuanya adalah kalam Allah yang mengisahkan ulang, katakan begitulah bahasanya. Memang kita tuh punya keterbatasan bahasa. Ya, gimana maksudnya mengisahkan ulang? Mengisahkan ulang dalam arti Allah sebelum ada kejadian sudah tahu kan, Fir'aun akan berkata begini, fulan akan berkata begini, Allah sudah tahu dengan kalam yang qadim. Nah, ketika terjadi peristiwa-peristiwa itu, kalam yang termaktub dalam Al-Quran itu, peristiwa-peristiwa itu dalam Al-Quran itu menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah itu, yang qadim. Memang ini pembahasan teologis yang agak rumit sebetulnya. Saya yakin itu memang agak susah. Saya juga dulu memahami bertahun-tahun. Mau gimana itu maksudnya? Ya begitulah. Kira-kira itu keterbatasan bahasa dan penjelasan manusia ketika sudah mengungkap hal-hal yang bersifat ilahiyah ya. Tapi poinnya adalah kalau dikatakan ini kan penisbatannya kepada fulan, dia kalam Allah, mengisahkan ulang kalamnya fulan, gitu loh penisbatannya. Bukan kalam, bukan ini kalam. Makanya kalau dikatakan kalau misalnya kita mengutip potongan ayat Quran, tapi yang kita kutip bukan adalah kalam yang ada penisbatan kepada makhluk, itu ada ungkapan begini, qala Allahu ta'ala hikayatan an Musa, misalnya begitu. Bukan qala Allahu ta'ala kemudian perkataan Nabi Musanya dikutip, tapi Allah berfirman mengisahkan kalamnya Nabi Musa. Tentu Nabi Musa kalamnya bukan bahasa Arab kan. Coba, Fir'aun itu bahasanya bahasa apa? Jadi ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, Fir'aun nggak ngomong dengan bahasa Arab, iya kan? Allah mengisahkan ulang dengan kalamnya yang mu'jiz, yang nggak ada tertandingi. Jadi seolah-olah kalau seandainya Fir'aun yang ngomong dengan bahasa tertentu itu dikisahkan ulang dengan bahasa Arab, dengan kalam Allah yang mu'jiz, bunyinya itu begitu, ana rabbukumul a'la. Nah, perkataan ana rabbukumul a'la ini bukan perkataannya Fir'aun, itu kalam Allah yang mengisahkan ulang kalamnya Fir'aun. Harus dipahami ya. Makanya jangan ragu mau mengatakan Quran sepenuhnya kalam Allah. Tapi ada kalam-kalam makhluk. Ya, itu hanya penghikayatan, penarasian ulang. Ikhbaron anhum. Tadi dikatakan fa inna dzalika kullahu kalamullah ta'ala ikhbaron anhum. Jadi mengabarkan tentang mereka. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Kalam Allah itu tidak tercipta. Nah, kalau disebut kalam Allah tidak tercipta, itu bukan kalam yang sekarang, saudara-saudara sekalian.
Bukan kalam yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan. Kalam Allah yang dikatakan ghairu makhluk adalah kalam yang qadim, sifah qadimah fi dzatillahi ta'ala, qaimah bi dzatillahi ta'ala, tusamma kalam. Sifah yang qadim. Jadi sebelum saya ucapkan sebelumnya sudah keliru sebetulnya. Karena Allah itu nggak ada kata sebelum dan setelah. Ya kan? Itu keterbatasan kita tuh. Ya, sebelum ada Quran yang sekarang, Allah itu berbicara dengan kalamnya yang qadim. Bagaimana itu bicaranya? Tidak ada yang tahu hakikatnya. Yang jelas kalau kita nafikan kalam yang qadim itu, Anda akan menisbatkan kebisuan kepada Allah, dan itu kekurangan. Ya, sebelum kita membaca Quran yang sekarang, Quran itu sudah ada gitu loh. Pada zat Allah berupa makna yang ditunjuk oleh Quran sekarang ini. Makhluk atau bukan yang ada dalam zat Allah itu? Bukan makhluk, karena dia adalah sifat yang berada pada zat sang Khaliq. Tapi bagaimana dengan Quran yang sekarang? Hadis lahu bidayah. Quran yang sekarang itu, ulama sunni yang menolak Quran sebagai makhluk itu biasanya mimbabil ihtiyat, untuk bersikap hati-hati supaya kalam Allah yang qadim tidak disebut makhluk juga gitu loh. Sesungguhnya perdebatan Asy'ariyah Mu'tazilah itu bukan perdebatan yang sengit, tapi karena ada unsur politik gitu ya, karena Mu'tazilah waktu itu punya kekuatan politik di era Daulah Bani Abbasiyah, akhirnya itu seolah didramatisasi sebagai perdebatan yang sengit. Enggak, sesungguhnya Asy'ariyah Mu'tazilah itu sama-sama sepakat bahwa Quran yang sekarang ini itu kalam yang hadis. Terus yang dikatakan ghairu makhluk yang mana? Yang qadim, yang ada pada zat Allah, yang ditunjuk oleh kalam ini. Ya itu terserahlah paham atau enggak lah. Pusing saya juga ngejelasin ya kan, apalagi yang dengerin. Wa kalamu ta'ala ghairu makhluk, wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqin makhluk. Kalam Allah ghairu makhluk, kalam Musa makhluk. Dan Nabi Musa ketika bicara bukan bahasa Arab. Jadi hal-hal yang dihikayatkan tentang Nabi Musa dalam Al-Quran itu bukan kalamnya Musa alaihissalam, tapi kalam Allah yang menghikayatkan kalam Musa alaihissalam. Penisbatannya kepada Allah, bukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak bahasa Arab. Makhluk wal Quran kalamullah fahuwa qadim la kalamahum. Jadi kalau menyebut ada kutipan-kutipan Iblis berkata begini, itu bukan perkataannya Iblis. Allah menarasikan ulang perkataannya Iblis dengan kalamnya yang khas, yang mu'jiz, yang tidak tertandingi. Iblis ngomongnya bahasa Arab. Bahasa apa Iblis? Nggak tahu saya juga. Yang jelas bukan itu, kalam Iblis bukan itu. Itu saya kira saya bisa menjawab pertanyaan itu aja. Kemudian apalagi tadi Ustaz yang terakhir itu? Memposisikan hadis yang menasah. Oh iya itu soal naskhut tilawah. Saya dulu pernah membaca bukunya karangan Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari, Dzauqul Halawah fi Bayan Imtina Naskhit Tilawah. Mungkin Gus Awis tahu itu ya. Jadi soal nasakh tilawah, ada ayat Quran yang hilang, yang dinasakh, itu ditolak sama banyak ulama. Termasuk guru kami dulu di Al-Azhar itu, termasuk Syekh Salim Abu Asi, profesor tafsir yang suka ke Indonesia itu, beliau juga tidak setuju dengan adanya naskhut tilawah. Kan di antara ayat yang suka dijadikan contoh naskhut tilawah itu asyaikhu wa syaikhatu kan? Asyaikhu wa syaikhatu farjumu izazanaya farjumuhal battata. Itu bukan Quran. Dari zauknya aja itu bukan Quran itu. Redaksi keindahan itu gak ada keindahan. Laisa fi jamal Quran wala fasahatul Quran. Itu bukan Quran. Nah, silahkan nanti dibaca ya, karena ini mahasiswi, saya silahkan ada yang baca. Karena saya udah sedikit Al-Qumari, Dzauqul Halawah fi Bayan Imtina Naskhit Tilawah, dan beliau juga punya karya lain itu mengkritik pandangan Imam Suyuti. Jadi ada satu buku Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari mengkritik beberapa pandangan dan riwayat yang dikutip oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan. Judulnya itu Al-Ihsan fi Ta'qibil Itqan. Seingat saya begitu, Al-Ihsan atau fi Ta'qib atau apa lupa. Yang jelas ada beberapa riwayat dalam kitab Al-Itqan itu sering jadikan pijakan oleh oriental. Di antaranya itu tadi, naskhut tilawah. Karena begini saudara, kalau kita katakan ada tilawah Al-Quran yang hilang, berarti Quran gak otentik dong kalau begitu. Gak sepenuhnya sampai kepada kita, ada yang hilang dong Quran. Sementara inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sudah berjanji dalam kitab sucinya bahwa dia akan menjaga. Kalau Anda mengatakan ada tilawah Al-Quran yang hilang kemudian dinasakh hilang, khalas yani ada yadul ala doyail Quran. Soal ada yang hilang dari Al-Quran bertentangan dengan ayat yang qat'i yang tadi. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Itu tadi dzaqul halal fi bayan imtina naskhit tilawah. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Lebih spesifik sebenarnya pertanyaannya posisi hadis yang menasah Al-Quran. Al hadis idza kana dhaniyan la yansakhul Quran. Fadh-dhanni la yu'aridul qat'i. La dhanni la yumkin ay yansakh al-qat'i. Jadi begini, dalam kaidah riwayat yang saya pelajari, kalau ada teks yang bersifat dhanni dengan bersifat qat'i, yang dhanni itu nggak mungkin mengalahkan yang qat'i gitu loh. Nggak mungkin hadis yang dhanni menasah teks Quran yang bersifat qat'i. Qat'i al-wurud, qat'il wurud. Nahun la takalam an qat'id anid dalalah, qat'il wurud. Jadi yang saya tahu, bahkan begini saudara, saya sebenarnya bukan spesialis tafsir tapi membaca beberapa karya tafsir. Syekh Salim Abu Asi itu yang di antara bukunya yang saya baca, ayat-ayat yang selama ini dikatakan ayat ini menasakh ayat ini, kata beliau itu apa? Setelah dikaji oleh para ulama, ternyata bisa diharmonisasikan. Ayat yang dikatakan menasakh itu, kata beliau itu ma'dud bil asabi, hanya terhitung jari. Ayat yang nasikh mansuh itu, ayat ini menasakh ayat ini, kata beliau dalam beberapa bukunya yang saya baca, setelah dikaji oleh para ulama, ternyata itu bukan ayat yang menasakh. Bukan menasakh dalam arti membatalkan, nggak ada itu membatalkan begitu. Karena Quran itu uhkimat ayatuhu, sudah di apa uhkimat itu artinya kalau terjemah bahasa Indonesia itu. Jadi nggak ada istilah ayat ini membatalkan ayat ini. Ayat yang selama ini diduga menasakh, ternyata setelah dikaji, ditelusuri makna-maknanya bukan menasakh, tapi itu ya ima bayanul mujmal, kemudian takhsis gitu ya. Setelah dihitung-hitung itu hanya beberapa ayat saja. Walhasil Quran itu yufassir ba'duhu ba'du. Nah, makanya beliau mengarang kitab Hidayatul Quran, bitafsiril Quran bil Quran, untuk membuktikan bahwa Quran itu nggak bertentangan satu sama lain. Nggak berarti bahwa ini tuh menghilangkan atau membatalkan ayat yang ini, nggak. Ayat-ayat yang selama ini dikatakan nasikh mansuh itu ternyata nggak begitu banyak, kata beliau. Saya kira begitu ya jawabannya ya, biar bisa mengcover pertanyaan yang lain. Silahkan, itu dulu saya baca di bukunya Syekh Salim Abu Asi, judulnya itu Al-Mustasfa fi Ulumil Quran. Itu kitab tebal 600 halaman. Itu karya terbaru beliau. Kemudian baca juga saya penjelasan yang tadi itu dalam salah satu buku beliau, judulnya itu Maqal fit Ta'wil ya kalau nggak salah. Kemudian ada ini apa ya Allah ya Karim, lupa saya, pokoknya tentang alamat-ta'in gitu, apa lupa saya itu, tapi kira-kira penjelasannya begitu, lupa saya nama kitabnya itu, dulu banget itu ujian mahasiswa. Itu perlu dikaji ulang, makanya nasikh mansuh itu, karena itu sering jadikan standar orientalis mengatakan ada Quran katanya yang diabrogasi, yang dibatalkan oleh ayat yang lain. Bagaimana ada mengatakan Quran sebagai kalam? Ya, kira-kira begitulah. Saya kira begitu ya. Yani mungkin itsnin wahid. Untuk pertanyaan minarijal, 2 pertanyaan mau nggih. Karena waktu sudah jam 11. 2 pertanyaan. Silakan menyebutkan nama, semester. Khusus mahasiswa atau pripun, Gus? Bebas, yang hadirin bisa bertanya, tidak harus mahasantri. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiz, saya asli Jombang Pelandis ini. Saya ya dari umum. Saya ada satu pertanyaan, yaitu terkait standar ilmiah yang awal dikaji barusan, awal diperbincangkan barusan adalah bagaimana standar ilmiah itu yang kita pelajari, yang kita konsumsi selama ini adalah basisnya cuma ada 2, yaitu rasionalis dan empiris, yang mana 2 sudut pandang itu adalah berakar atau berasal dari Barat atau ya Western, Eropa atau Amerika, yang basisnya sekali lagi adalah kapitalis materialistik. Nah, sedangkan di kajian Islam yang saya amati, yang saya baca itu ada 3, selain rasionalis
yaitu akliyah, kemudian empiris, hissiyah, kemudian ada yang namanya irfaniyah, atau kalau dalam berbicara soal keilmuan itu burhani, irfani, sama bayani. Nah, bagaimana pendekatan irfani itu nanti akan berimplikasi pada adanya kajian filsafat Islam selain adanya filsafat Barat sama filsafat Timur. Nah, pembuktian untuk tadi juga sempat kita bahas, yang sempat dibahas oleh Mas Nuruddin, bahwa periwayatan Al-Quran, entah Al-Quran ataupun hadis itu melalui dengan riwayat sebelum adanya dengan maktubat. Nah, dari situ bagaimana peran pendekatan irfani di situ? Apakah juga relevan dalam memandang ya terutama produk Al-Quran, produk para mufasir berupa tafsir isyari? Apakah otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan ketika kita berbicara di Barat misal, yang mana intuisi itu kurang diterima? Kemudian yang kedua yaitu terkait epistemologi hadis. Ya, tadi juga kita berbicara terkait dengan periwayatan yang mana dalam periwayatan itu nyun sewu agak dipengaruhi oleh status quo yang berkuasa ketika itu, yang mana ketika kemarin saya sempat mengkaji bagaimana periwayatan hadis di Sunni yang sering dikaji di pesantren-pesantren. Kemudian saya sempat menemukan ada satu mustalah hadis terkait Syiah, yang mana ada beberapa poin yang berbeda. Apakah dari periwayatan itu saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Mas Nuruddin terkait adanya perbedaan dalam tadi epistemologi hadis atau epistemologi periwayatan. Mungkin dua itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, mungkin cukup satu ya. Satu. Wahid ya. Kelas. Nah, wahid yakfi. Oke, afwan. Jadi cukup satu penanya tadi dengan dua pertanyaan. Asan fi barnamij akhar ba'da dhuhr. Insyaallah. Satu aja ya. Sebetulnya kalau waktunya pas mah nggak jadi masalah, Pak. Sampai asar saya bisa insyaallah. Masalahnya harus membagi dengan yang agenda yang lain. Jadi mohon maaf teman-teman mahasiswa kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Saya kayak dapat ujian lisan ini dari pertanyaan satu-satu itu. Begini, menarik itu yang tadi irfani. Jadi irfani itu sebetulnya ilham, pengalaman sufistik itu tidak bisa dijadikan hujah bagi yang lain. Jadi kalau ada sufi atau para ahli tasawuf, kemudian para aulia punya pengalaman rohani bisa jadi benar, bisa jadi salah. Untuk mensahihkannya atau membuktikan kesahihannya kepada orang, jadi kita nggak bisa maksa orang untuk percaya, karena nggak bisa jadi hujah itu karena itu pengalaman personal sifatnya. Makanya irfan itu atau ilham itu dalam pandangan Ahlus Sunnah laisa hujjah 'alal ghair. Jadi nggak bisa dijadikan argumentasi untuk membantah orang lain. Jadi Anda nggak bisa mengatakan begini, satu kali berdebat misalnya tentang siapa misalnya tokoh sufi, misalnya Imam Ghazali. Kemudian Anda ketika berdebat, saya bermimpi dengan guru saya, dan guru saya ini orang sangat soleh sekali. Beliau mengatakan Al-Ghazali itu begini. Saya jadikan itu sebagai hujah untuk membantah pandangannya yang mengkritik Al-Ghazali misalnya. Itu nggak bisa. Irfan itu sifatnya tidak universal. Beda halnya dengan pendekatan rasional. Kalau pendekatan rasional itu universal. Karena itu mengikat kita semua sebagai orang yang berakal sehat. Karena orang ateis, orang ribelar, orang salafi, semua punya akal sehat. Dan ada konun atau hukum akal yang sifatnya itu universal. Kayak misalnya hukum non kontradiksi ya. Sekarang begini saudara, Anda mau ketemu sama orang ateis, orang muslim, orang Kristen, selama dia punya akal sehat, bisa nggak mengingkari ketentuan bahwa an-naqidhan la yajtami'an wa la yartafi'an? Bisa nggak? Bisa nggak Anda mengatakan bahwa ini adalah gelas tapi juga ini bukan gelas? Bisa nggak sama-sama dikatakan ini adalah gelas tapi juga bukan gelas? Bisa nggak? Bisa nggak? Atau bisa nggak saya katakan ini bukan gelas, ini juga bukan selain gelas?
Gampang deh, contohnya gampang begini. Ini adalah handphone, ini adalah bukan handphone. Kan kontradiktif tuh. Bisa nggak saya sama-sama saya benarkan? Ini adalah handphone sekaligus bukan handphone. Nggak mungkin. Itu namanya hukum rasional. Sifatnya universal. Hukum sebab akibat. Makanya kalau kita membuktikan keberadaan Tuhan, harus menggunakan hukum universal. Kalau kita ingin memuaskan nalar orang ateis, membuktikan Tuhan ada, tidak bisa hanya dengan pengalaman spiritual. Saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi kemudian mengatakan begini. Itu pengalaman Anda mungkin benar, tapi nggak bisa dijadikan hujah bagi orang lain karena itu sifatnya personal. Untuk mengatakan Tuhan ada, sandarannya harus hukum universal. Hukum sebab akibat kan universal. Ada nggak orang berakal yang mengingkari bahwa setiap akibat butuh kepada sebab? Nggak ada itu. Anda kemudian misalnya sakit, Anda tahu sebabnya, pergi ke dokter, dokter menganalisa, ini Pak, penyakit ini sebabnya ini. Percaya hukum sebab akibat tuh. Anda kemudian melihat kebakaran, kan nggak mungkin dia terjadi sekonyong-konyong, pasti ada akibatnya. Jadi hukum sebab akibat yang jadikan sandaran untuk mengatakan Allah ada itu universal. Nah, termasuk yang kita katakan Al-Quran buktikan kalam ilahi itu sandarannya hukum universal. Saya sudah paparkan itu buktinya, mungkin Ustaz sudah baca. Perumusan argumennya menggunakan kaidah rasional. Karena itulah satu-satunya tools, satu-satunya alat yang bisa kita jadikan pegangan untuk memuaskan orang lain. Harus dengan menggunakan logika, bukan dengan irfan atau pengalaman spiritual, ya. Meskipun kita akui bahwa pengalaman para sufi itu layak dipertimbangkan, tapi dia tidak bisa dijadikan hujah. Dan sebagian besarnya pengalaman sufi yang arifin itu adalah pengalaman yang sahih, tapi nggak bisa dijadikan hujah karena nggak punya ikatan yang universal itu tadi, gitu ya. Saya kira itu kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi. Iya, itu doang kan ya pertanyaannya ya? Ada satu lagi. Apa itu? Terkait epistemologi hadis, pandangan secara personal panjenengan terkait posisi hadis dalam hal masalah kodifikasi, apakah pengaruh terutama status quo penguasa dalam hal memvalidasi suatu hadis? Enggak. Justru yang saya tahu, saya bukan ahli hadis nih, tahu ilmu jarah wa ta'dil kan? Itu yang saya tahu, jarah wa ta'dil itu Pak, gak ada unsur politik. Itu murni penelitian sosok ini terpercaya atau tidak. Kadang-kadang bapak menjarah anaknya, anak menjarah bapaknya, mengatakan ini ghair thiqah, padahal ada hubungan kekerabatan. Tapi karena ingin menjaga ketelitian dalam memverifikasi sabda Nabi, itu mereka nggak pandang bulu itu. Ini sandarannya murni keilmuan, ilmu jarah wa ta'dil itu. Untuk mengatakan perawi ini thiqah, dhabit, sandarannya adalah verifikasi melalui fakta-fakta. Ini orang kepribadiannya seperti apa, hidupnya di mana. Kalau dikatakan sanadnya bersambung atau tidak, diteliti biografinya. Dia kapan hidup, gurunya kapan hidup, oh kemungkinan ini berjumpa, dilihat fakta-faktanya ada perjumpaan atau tidak, gitu ya. Dan yang menarik, ilmu hadis atau mustalahul hadis itu adalah khisisah, kekhususan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dalam tradisi umat agama lain. Kita ini bisa tahu ini sabda Nabi yang sahih setelah ulama memverifikasi sanadnya bersambung atau tidak. Untuk mengatakan bersambung atau tidak, dicari biografi hidupnya, ya kan? Dicari biografi hidupnya. Kapan dia? Makanya ilmu rijal, muncul ilmu rijal untuk memverifikasi ketersambungan sanad itu. Kemudian apakah ini terpercaya atau tidak? Pernah berbohong atau tidak? Dicari lagi biografi kehidupannya, kesaksian orang-orang terhadapnya dan seterusnya. Kemudian hafalannya kuat atau tidak? Diverifikasi riwayat-riwayat yang tersampaikan oleh orang ini. Kira-kira banyak mudtorib atau tidak? Kira-kira tuh riwayat-riwayatnya saling bertentangan satu sama lain atau tidak? Oh, kalau ini riwayatnya orang sesekali bilang begini, sekali bilang begini, ghair dhabit. Untuk mengatakan dhabit, diteliti riwayat-riwayatnya untuk sampai kesimpulan hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu annahu yaqul kadza wa kadza, setelah diteliti. Jadi hadis itu, penelitian hadis itu sandarannya adalah sandaran penelitian ilmiah, bukan karena ada faktor penguasa, dorongan politik. Buktinya itu tadi banyak terjadi, bahkan ada hadis-hadis yang mengkritik pemerintah kan. Apa itu diantara hadisnya apa namanya, afdholul jihad, jihad terbaik itu mengucapkan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, gitu kan? Ada kan hadis yang begitu kan? Di antara jihad yang terbaik itu adalah mengucapkan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, kan begitu? Dari mana? Kalau seandainya hadis itu adalah didorong dengan faktor-faktor kekuasaan atau faktor-faktor politik, kenapa muncul hadis-hadis yang semacam itu? Mengkritik orang-orang yang tergila-gila dengan manasib,
dengan jabatan duniawi, pemerintah-pemerintah yang zolim dan seterusnya. Tapi memang iya, saya akui memang salah satu kritikan orientalis, Goldziher dan lain-lain itu diantaranya begitu. Hadis itu nggak lepas dari unsur-unsur politis. Saya biasalah, itu semua udah ada jawabannya ya. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau tidak bisa berlama-lama. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat secara khusus bagi saya pribadi, kemudian untuk para saudara-saudara semuanya, para mahasiswa, adik-adik yang sudah datang, terima kasih banyak. Kepada para kiai, mohon maaf kalau saya ada yang salah, perkataan saya yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Saya membuka diri untuk dikoreksi karena sejujurnya saya sendiri bukan pada level seorang alim yang memang layak didengarkan keilmuannya. Tapi paling tidak saya berusaha menyampaikan penjelasan para ulama yang saya pelajari karya-karyanya, supaya generasi muda kita ini tidak terjatuh dalam pikiran-pikiran yang jauh dari tradisi para ulamanya. Sekarang kita hidup di zaman orang serba instan, mengakses apa yang dia lihat, apa yang dia baca, dipercaya begitu saja. Daya kritisnya berkurang. Sekalinya kritisnya terhadap agama. Nah, kepada anak-anak muda, mungkin bukan yang di sini ya, tapi di luar sana, kalau kita tidak ingin terjatuh ke dalam pikiran semacam itu, ikuti para ulama. Mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau pengen beragama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi alaihissalam, ikutilah pewaris ajarannya. Dan itulah para ulama kita yang sudah menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam, dan kita adalah penerus mereka insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih tercinta, salam sehat selalu. Demikian, sampai jumpa di momentum yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.